Permintaan terakhir. Cerita pendek karya Alfred Chandra yang dibacakan penulisnya sendiri. Sebenarnya aku tidak apa-apa kalau ibu pergi ke pasar dan aku sendirian di rumah. Ucap Adam sambil memegang kedua kakinya yang dilipat. Aku bisa bermain game dan pergi main bersama teman-teman, katanya melanjutkan. Sebagai ayah, Bimo merasa senang mendengar bahwa anaknya yang masih kelas 4 SD tidak takut jika ditinggal sendirian di rumah. Kamu persis seperti ayah dulu, pemberani, nggak takut sama hantu, kata Bimo sambil mengacak-acak rambut anaknya. Adam hanya diam saja ketika rambutnya diacak-acak oleh ayahnya. Lalu tak lama ia bertanya, "Aku penasaran, dulu waktu ayah kecil, apa nenek juga jarang ada di rumah?" Bimo melipat bibir bagian bawah. Iya. Kakek kerja dari pagi sampai malam. Nenek juga sesekali membantu masak tetangganya yang mau berjualan. Jadi ayah sendirian deh." Adam mengangguk kecil. Ia senang merasa dirinya sama seperti ayahnya. Pemberani, katanya. Adam memang sering bercerita dengan ayahnya di ruang tengah, selagi ibunya sedang memasak makan malam untuk mereka. Ceritanya bervariasi, mulai dari pelajaran yang sulit di kelas pagi tadi, tentang sejarah kenapa Thailand tidak pernah dijajah, dan Tak Jarong juga membahas nilai sekolah. Tapi malam ini, baru pertama kali Adam bercerita horor. Adam menceritakan sejarah bangunan sekolahnya yang ternyata bekas rumah sakit tentara Indonesia saat perang dengan Jepang dulu. Mendengar cerita anaknya itu membuat Bimo tertawa geli dalam hati. Karena ia tahu, semua sekolah memiliki cerita yang sama, tak lain dan tak bukan bekas rumah sakit. Entah siapa yang pertama membuat cerita itu. Lalu setelah selesai cerita tentang sekolahnya yang menyeramkan, Adam bertanya, "Ayah punya cerita seram?" Bimo berusaha berpikir cerita apa yang bisa ia ceritakan pada anaknya. Ada, ini pengalaman ayah dulu saat baru lulus sekolah SMA. Wajah Adam terlihat antusias. Ia langsung membenarkan posisi duduknya. Tanda bahwa dirinya siap mendengarkan cerita dengan baik. Gimana ceritanya ya? Dulu ayah pernah bertanya ke teman ayah. Namanya Edo. Bimo mulai membuka ceritanya. Ada masih sangat penasaran. Tak sabar ingin mendengar momen seram dalam cerita ayahnya. Ayah nanya apa? "Dok, tinggal sendirian tuh enak gak sih?" Tanya Bimo sambil memilih-milih isian somai di tangannya. Edo sedang fokus memasang dasi. Setelah dasi itu terpasang di kerah bajunya, ia baru menjawab. "Ya, enak gak enak." Bimo sambil mengunyah somai di mulutnya lalu bertanya, "Kasih tahu gua, enaknya apa dan gak enaknya apa?" Edo mulai melihat lawan bicaranya. "Enaknya, lo bebas mau ngapain aja karena lo sendirian. Mau cuma tidur-tiduran doang pun gak bakal ada yang ngomelin lo," kata Edo. Lalu melanjutkan. "Nah, bagian gak enaknya," Edo menatap Bimo serius. Tidak pernah Edo seserius ini ketika ia bercerita. "Gak enaknya tuh, lo bakal digangguin sama makhluk halus." Bimo terdiam mendengar jawaban Edo. Setelah menelan siomay, ia bertanya penasaran. "Maksud lu diganggu setan?" Edo membuang nafas panjang. "Iya, setan." Bimo adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya sudah menikah. Lalu kakak keduanya bekerja di salah satu sekolah dasar pinggir kota Jakarta. Sementara Bimo baru saja lulus SMA dan akan segera kuliah. Seperti kata banyak orang, anak bungsu pasti yang paling disayang oleh kedua orang tuanya. Hal itu benar terjadi pada Bimo. Ia selalu didahulukan dalam hal apapun oleh ibunya. Salah satu contohnya adalah ketika ada makanan pemberian tetangga, ibunya selalu memisahkan makanan itu untuk dimakan oleh Bimo nanti. Ibunya sangat memanjakannya sedari ia kecil. Tetapi kini Bimo merasa sudah beranjak dewasa. Ia memiliki tujuan sendiri dalam hidupnya. Ia tidak mau dimanja terus oleh kedua orang tuanya. Bimo juga mau mencoba menjalani hidup tanpa bergantung pada siapapun. Dan salah satu jawabannya yang bisa ia ambil adalah ngekos. Bimo sempat meminta izin kepada kedua orang tuanya. Jelas, ibunya sempat melarang. "Kan enak, makanan sudah ibu masakin, baju sudah dicuciin," kata ibunya ketika Bimo meminta izin. Lalu Bimo menjelaskan secara perlahan ke ibunya alasan mengapa dirinya ingin ngekos. Setelah mendengar penjelasan Bimo, ayahnya setuju. Karena baginya justru bagus untuk pengembangan diri Bimo agar terbiasa hidup sendiri dan mandiri. Akhirnya setelah mendapatkan izin, Bimo mencoba menanyakan info kosan pada teman-temannya. Hanya saja jawaban yang selalu ia dapat bahwa temannya tidak tahu. Namun, sekali ada yang tahu,
Harga kosan itu per bulan cukup mahal untuk saku Bimo saat ini. Bimo tidak muluk-muluk mencari kosan yang ber-AC dan tersedia wifi dengan harga murah. Tetapi kalau sampai ada, kenapa tidak? Benar saja, Bimo mendapatkan info kos-kosan dari Facebook dengan caption, "Disewa, kos-kosan murah per bulan hanya 800.000. Lengkap AC, wifi, dan kamar mandi dalam. Minat? Chat aja." Melihat postingan Facebook itu, dengan fasilitas dan harganya yang relatif murah per bulannya, Bimo tertarik. Bimo mulai mengirim pesan ke si pemilik akun tersebut, bahwa dirinya ingin datang di hari Minggu. Komplek ini memang dipenuhi kos-kosan. Setiap belokan pada gang-gang itu akan mengarahkan ke kosan-kosan lain. Setelah turun dari angkutan umum, Bimo berjalan kaki memasuki gang yang sempit. Di sana, ia berpapasan dengan seorang pria parubaya berkulit sawo matang. Pria itu berpakaian acak-acakan, dengan topi jaring biru yang sedikit miring ke kanan. Ia mengenakan baju polo dengan kancing kera yang terbuka lebar dan sandal jepit hijau yang sudah putus. Di wajahnya terdapat tahi lalat di pipi kiri dan di bawah mata kanan. Lalu pria itu bertanya kepada Bimo, "Mau kemana, Dek? Kamu orang baru ya di sini?" Bimo menjawab secukupnya. "Oh, iya Pak. Saya lagi jalan aja di sini." Pria itu tidak menjawab, lalu pergi meninggalkan Bimo. Bagi Bimo, wajar saja ia bertemu orang seperti itu. Bahkan ia bisa bertemu orang sepertinya dimanapun. Bimo telah sampai di alamat kos-kosan. Pemilik kos tidak mau ada pembayaran di muka. Ia hanya menerima pembayaran langsung untuk 1 bulan. Setelah serah terima kunci kosan dari pemiliknya, Bimo langsung membersihkan kamarnya. Kamar kos itu memiliki bau tak sedap. Sepertinya orang yang tinggal di sini sebelumnya memelihara seekor kucing. Melihat ada bekas cakaran di salah satu wallpaper tembok. Aroma ruangan yang tidak menyenangkan itu membuat Bimo berasumsi bahwa penyebabnya adalah kucing tersebut. Setelah selesai membersihkan kamarnya, Bimo ingin membuang sampah ke tempat sampah besar yang berada di luar kamar. Di depan pintu kosnya, ia melihat selembar kertas berukuran A4 tergeletak di lantai. Bimo mengambil kertas itu dan membaca isinya. Ternyata, kertas tersebut adalah informasi orang hilang. Orang hilang bernama Indra Munasir, dengan ciri tinggi badan 173 cm, berat badan 65 kilo. Terakhir terlihat 2 bulan yang lalu. Jika melihat orang ini, tolong hubungi call center kepolisian di bawah ini. Bimo tersentak kaget setelah melihat foto orang hilang tersebut. Sebelum sampai ke sini, ia bertemu dengan pria parubaya yang ada di poster ini. Nggak salah lagi, ini dia. Gumamnya dengan suara gemetar. Bimo bingung apakah harus menelpon nomor polisi yang tertera pada poster atau tidak. Tangan kanannya memegang plastik sampah, sementara tangan kirinya memegang poster. Ia menimbang-nimbang antara menghubungi polisi atau tidak. Lalu diam beberapa saat. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak menghubungi polisi. Dengan hati-hati, ia memasukkan poster itu ke dalam plastik sampah di tangannya. Lalu membuang plastik tersebut ke tempat sampah besar dekat gerbang kosan. 3 hari kemudian, kamar kos Bimo sudah bersih. Semua perabotan telah tersedia dan siap huni. Hari-hari berlalu seperti biasa tanpa kendala. Namun, tepat 1 bulan setelah Bimo menempati kamar kos tersebut, mulai muncul keanehan. Ia yang sudah lelah dengan tugas kuliahnya tidak terlalu memusingkan kejadian aneh di kamarnya. Seperti barang yang jatuh sendiri, bunyi ketukan keras di dinding, dan air keran kamar mandi yang menyala sendiri. Gua tahu, kita hidup berdampingan dengan makhluk halus. Tapi biarlah mereka penasaran dengan benda di alam gua. Lagi pula, gue juga capek dengan tugas kalkulus, kata Bimo dalam hati. Bimo tidak takut hantu. Baginya, hantu adalah hal biasa karena kita memang tinggal di bumi yang sama. Hanya saja berbeda alam. Bimo juga pernah mendengar bahwa jika hantu ingin mengganggu manusia, mereka harus mengeluarkan energi yang sangat besar. Karena harus masuk ke alam manusia. Wajar saja jika jeda waktunya lama antara kejadian satu dengan yang berikutnya. Baginya, simpel saja. Selama dirinya tidak mengganggu, hantu itu juga tidak akan macam-macam. Putra dan Ardi adalah teman yang paling sering datang main ke kamar kos Bimo. Bimo jarang mengundang teman-temannya yang lain untuk datang ke kamar kosnya, kecuali mereka berdua. Putra adalah yang terpintar di antara mereka bertiga. Ia sangat jago dalam hal berbau matematika. Putra sering membantu Bimo dan Ardi ketika mereka kebingungan dengan soal-soal kalkulus. Bagi Putra, matematika seperti teman hidup, sumber cahaya utama di hidupnya selain matahari.
Sementara itu, Ardi tidak memiliki keistimewaan khusus, sama seperti Bimo. Mereka berdua adalah orang yang biasa-biasa saja. Siang tadi saat di kampus, Putra bilang akan datang ke kosan Bimo sore nanti. Ardi tidak bisa ikut hari ini, karena sedang ada urusan keluarga. Di dalam kamar kos, Bimo yang sedang berbaring di kasur meluruskan kakinya yang panjang. Kedua tangannya memegang novel detektif yang sedang ia baca. Novel ini sudah tertinggal 4 hari. Ia tidak baca sama sekali karena tugas kalkulus yang merepotkan itu. Sebenarnya ada novel detektif lain yang ingin dibelinya, dari penulis yang sama, Keigo Higashino. Setelah selesai baca novelnya, Bimo berencana untuk pergi sebentar ke toko buku dekat sini. Jaraknya sekitar 15 km dari kosannya. Lagi pula sekarang masih jam 2:15, jadi tidak masalah baginya untuk pergi. Karena Putra akan datang sore nanti. Bimo pergi naik angkutan umum seperti biasa. Sesampainya di toko buku, ia teringat bahwa mungkin ia lupa mengunci pintu kamarnya. Ketika merogoh saku celananya, ia tidak menemukan kuncinya. "Sial, tertinggal," katanya panik sambil terus meraba-raba sakunya. Dengan cepat, Bimo membayar novel detektif yang sudah ia pilih. Pembelian buku tercepat yang pernah ia lakukan. Karena biasanya ia akan mengitari rak-rak buku dan melihat-lihat judul novel lainnya. Bimo segera naik angkutan umum kembali. Setelah turun, Bimo berjalan setengah berlari menuju kosannya, berharap kamarnya tidak dimasuki maling. Sesampainya di kos, dari jauh terlihat jelas kunci tergantung di pintu kamar. Ketika ia tiba di depan pintu, sontak kaget sekali mendengar ada suara aktivitas di dalam kamar. Tanpa ragu, Bimo membuka pintu dengan keras. Ternyata itu Putra. Ia sudah datang. Putra sedang memainkan kartu remi yang tadi tergeletak di atas meja belajar Bimo. Ia memotong tumpukan kartu dengan teknik potong roti. "Lah Put, kok lu gak ngabarin gua kalau udah datang?" tanya Bimo berdiri di ambang pintu kamarnya. "Kota gua habis. Daripada nunggu di luar mending masuk kan. Lagi pula, lu juga lupa bawa kunci kamarnya," jelas Putra ringkas. Setelah dipikir-pikir, jawaban Putra masuk akal. Bimo masuk dan menutup pintu kamar. Dia memamerkan novel detektif yang baru saja ia beli. Namun Putra terlihat tidak antusias seperti biasanya. Bimo berasumsi bahwa temannya itu mulai pusing dengan kalkulus. Mereka berdua duduk berseberangan, membicarakan hal-hal yang baru saja terjadi di kelas tadi pagi. Bahkan sampai topik politik dan nabi. Sampai akhirnya Bimo yang mulai cerita tentang dirinya saat pertama kali datang ke kosan ini. Bimo juga menceritakan berita orang hilang di poster yang ia temui. "Kalau lu sempat ketemu di hari itu, kenapa nggak lapor? Kan kasihan pihak keluarganya. Boleh jadi mereka sedang menunggu kabar orang itu," kata Putra setelah mendengar cerita Bimo. "Karena ya masih banyak juga yang harus gue lakukan pas baru pindahan," jawab Bimo. Tidak mau kalah, Putra menimpal. "Justru harusnya lu lapor ke polisi. Cuma sekedar telepon doang gak makan waktu banyak." Bimo kebingungan kenapa Putra semarah ini. Apa dia sedang ada masalah? Ya udahlah, lagi pula kejadiannya juga udah lama. Bimo mencoba menutup topik ke orang hilang itu. Putra mengambil novel yang baru saja Bimo beli. Ia membuka plastik segel tanpa bertanya pada Bimo, lalu membaca halaman pertama dari novel itu. Putra termasuk orang yang tidak suka membaca novel. Lalu ia berkata, "Kenapa orang suka baca novel ya? Padahal nggak ada gambarnya. Apa coba yang bikin seru?" Notifikasi ponsel Bimo berbunyi. Ia segera melihat ponselnya. Secara sadar, ia melihat pesan dari Putra baru saja masuk. Pesan itu bertulis, "Bim, lu di kosan kan?" Merasa sedikit aneh, Bimo lalu bertanya, "Put, lu baru ngisi kuota ya?" Putra diam sesaat lalu menjawab, "Iya." Bimo berasumsi pesan Putra masuk karena paket data Putra baru saja terpasang di ponsel genggamnya. Hal itu wajar saja terjadi. Pesan yang sebelumnya baru terkirim sekarang. Kali ini, Bimo mencoba iseng menjawab pesan Putra. "Iya, gua ada di kosan." Bimo berharap Putra melihat pesannya dan mereka tertawa bersama melihat tingkah konyol ini. Namun sialnya, setelah Bimo mengirim pesan itu, ponselnya berbunyi lagi. Ketika dilihat, itu adalah balasan langsung dari Putra. "Gua OTW ke kosan lu ya." Putra yang berada di depannya sekarang sedang membaca novel. Tidak memainkan ponselnya sama sekali. Kalau begitu, sebenarnya Bimo sedang chatan dengan siapa? Oh, bukan. Lebih tepatnya, ia sedang bersama siapa sekarang?
Bulu kuduk Bimo mulai berdiri. Ia merasa sekujur tubuhnya seperti permen kapas yang mudah terbang dan tidak terasa berat badannya sama sekali. Jari jemarinya mulai bergetar perlahan semakin hebat. Seluruh badannya terasa kaku dan mati seketika. Keringatnya pun enggan untuk keluar dari tubuhnya. Bimo berusaha menenangkan dirinya dari rasa takut yang melanda. Ia mencoba untuk berdiri dan ingin meninggalkan kamar. Tepat saat ia memegang gagang pintu, Putra memanggil. Mau kemana, Bim? Bimo tak pernah setakut ini menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Eh, gua mau beli jajan di warung depan. Perlahan, Putra menaruh novel yang dipegangnya dan menatap tajam ke mata Bimo. Mau ke warung atau udah tahu? Bimo langsung membuka pintu. Tapi sialnya, pintu itu terkunci. Panik. Matanya dengan cepat mencari keberadaan kunci kamarnya. Namun tidak ketemu. Saat ia melirik ke arah Putra, temannya tiba-tiba menghilang. Jantung Bimo berdetak cepat. Bahkan ia bisa mendengarnya sendiri. Seperti genderang kematian. Ruangan itu terasa semakin dingin. Dan napasnya memburu. Dengan gemetar, Bimo mencoba berpikir jernih. Tetapi bayangan gelap mulai menyelimuti pikirannya. Ketika ia melempar pandangannya ke arah langit-langit, ia terkejut setengah mati. Ada sosok aneh yang menempel dan merayap di atap kamarnya. Sosok itu memutarkan kepalanya 180 derajat ke arah Bimo. Sorot matanya bengis. Wajahnya mengerikan. Mata kanannya bulat lebar. Sementara mata kirinya terdapat bekas sayatan pisau. Kulitnya hitam memar dan sedikit lengket. Darah Bimo terasa membeku. Sosok itu menatapnya. Dan Bimo merasakan dingin yang menusuk tulang seolah-olah ruangan ini berubah menjadi kuburan yang hidup. "Hah!" teriak Bimo ketakutan. Ia terus-menerus mencoba membuka pintu kamar namun tiada hasil. Keringat dingin mulai mengalir di ketiaknya. Napasnya tersengal-sengal. Mau tidak mau, ia harus waspada pada sosok mengerikan itu. Perlahan, wajah sosok itu mulai terlihat lebih jelas berubah dari bayangan samar menjadi sosok yang dikenalnya. Itu adalah Indra Munasir, pria parubaya yang sempat berpapasan dengannya di hari pertama ia datang ke kosan ini. "Kau! Orang itu!" teriak Bimo ketakutan. Suaranya bergema di ruangan yang kini terasa semakin sempit. Mata Indra terus meneror. Namun ada rasa sakit dan penyesalan yang terpancar. Bimo merasakan udara semakin dingin, seolah-olah semua kehangatan telah diserap oleh kehadiran sosok itu. Suara berderak dari langit-langit dan lantai yang berderit. Ruangan itu seolah-olah hidup, merespon ketakutan Bimo dengan desahan menyeramkan. Dalam kepanikannya, Bimo menyadari bahwa dia tidak hanya terkunci di dalam kamar ini, tetapi juga terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Indra Munasir adalah penghuni kamar kos ini sebelumnya. Setelah pulang kerja, ia dirampok oleh komplotan preman karena berusaha melawan. Ia dipukuli habis-habisan oleh para preman itu. Badannya penuh memar, dan parahnya, mata kirinya disayat menggunakan pisau lipat. Ia meninggal di tempat tanpa ada yang tahu. Mayatnya dikubur begitu saja di rawa-rawa berlumpur di samping jalan tol. Ruh Indra Munasir hanya ingin meminta tolong kepada manusia yang masih hidup untuk menemukan mayatnya yang dikubur sembarangan. Peluang satu-satunya adalah lewat Bimo yang ingin menepati kamar kosnya. Bekas cakaran di wallpaper tembok adalah usaha Indra Munasir untuk memberikan tanda kepada manusia. Dia berharap seseorang akan memahami pesannya dan memberikan ketenangan abadi bagi jiwanya yang tersiksa. Indra adalah pria parubaya yang kini Bimo kenali dari poster orang hilang yang dilihatnya. Kehadirannya di kamar itu tidak untuk menakut-nakuti, melainkan meminta bantuan. Namun, wujudnya yang menyeramkan dengan luka-luka menganga dan mata kirinya yang hancur, membuat ketakutan yang mendalam bagi siapapun yang melihatnya. Indra tidak pernah berniat jahat. Ia ingin mayatnya ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Hanya itu permintaan terakhirnya. Bimo adalah harapan satu-satunya. Setiap malam, Indra berusaha memberikan petunjuk seperti menjatuhkan barang, mengetuk keras dinding kamar, dan sesekali menyalakan keran air di kamar mandi. Ia berharap Bimo akan mengerti sinyalnya, tapi ketakutan Bimo membuat semuanya menjadi lebih sulit. Kini, dengan wujud yang semakin jelas, Indra berharap Bimo akhirnya memahami maksudnya dan bersedia membantu menyelesaikan penderitaan yang dialaminya. Setelah Bimo mendengar penjelasan Indra Munasir, ia baru menyadari bahwa, kadang, kebenaran yang tersembunyi memerlukan keberanian untuk diungkap, meski melalui ketakutan yang paling mendalam. "Kau tidak takut aku, kan?" kata Indra dengan suara serak. Lalu ia berteriak keras.
Kenapa tidak lapor polisi? Suaranya besar dan berat, menggema di seluruh kamar. Bimo sudah berpikir Indra akan membunuhnya di dalam kamar ini. Namun, Indra bicara lagi. Kali ini dengan nada putus asa. Aku hanya ingin dikubur dengan layak. Sekujur tubuh Bimo melemas, napasnya tersengal-sengal. Penglihatannya mulai kabur. Ia terjatuh bersandar di pintu kamarnya, berusaha melihat sosok Indra Monasir dengan jelas. Dengan cepat, Indra yang mengerikan melompat ke arahnya. Bimo teriak dengan penuh ketakutan. Ah! Adam teriak kaget, karena ayahnya menakut-nakutinya. Bimo lalu memeluk Adam, sambil keduanya tertawa bersama. Istrinya datang membawa makan malam yang baru selesai dimasak. Lagi cerita apa sih sampai teriak-teriak? Tanya istrinya sambil tersenyum. Cerita horor ayah pas baru lulus sekolah, Bu. Sahut Adam menjawab pertanyaan ibunya. Lalu Adam menoleh ke arah ayahnya. Kalau tadi cerita horor setelah lulus sekolah, ayah punya nggak cerita horor tentang sekolah ayah dulu? Tanyanya sambil menggaruk kepala. Bimo berpura-pura bingung mencari cerita. Tentu saja itu hanya acting. Ada, ayah punya cerita tentang sekolah ayah yang dulunya rumah sakit seram. Bahkan saat masih jadi rumah sakit sudah sangat seram. Kata Bimo melebih-lebihkan ceritanya. Adam terlihat semakin tertarik untuk mendengarkannya lagi. Aku mau dengar cerita yang itu ya. Bimo tersenyum dan dengan tenang menjawab. Iya nanti saya ceritakan. Tapi setelah makan malam ya. Kita isi perut dulu sebelum ketakutan ketemu hantu. Adam mengangguk seraya mengatakan, baik ya, selamat makan. Meski cerita horor mengintai di balik tawa dan canda mereka, kebahagiaan menyelimuti ruangan itu. Mereka pun duduk bersama dan makan malam, menikmati masakan terbaik istrinya.